Sebuah wahana rekreasi di salah satu kota di wilayah Jawa bagian barat yang pada saat jam operasional ramai dikunjungi orang. Ternyata malam harinya kembali diramaikan oleh mereka para arwah dan makhluk gaib lainnya. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Pengalaman yang dialami karyawan usaha kuliner saya selama bekerja di tempat sebelumnya. Sejatinya kisah ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu, semata-mata murni menceritakan pengalaman dia. Saya pengusaha kuliner di sebuah kota kecil perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana pengusaha lainnya, salah satu hal yang harus ditangani adalah soal karyawan. Sudah 4 kali berganti karyawan di bagian yang job desk-nya menangani langsung konsumen. Saya menyebutnya karyawan bagian depan, artinya simpel saja, kebalikan dari karyawan bagian belakang yang menangani urusan dapur. Saat karyawan terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, maka saya bermaksud hendak menggantinya. Sebagai calon penggantinya, salah seorang karyawan bagian dapur merekomendasikan tetangga rumahnya yang katanya belum lama pulang dari kota X setelah bertahun-tahun merantau bekerja. Alasan utama kembali pulang kampung adalah karena pandemi. Setelah melewati proses yang tidak serumit melamar pekerjaan di kantoran, maka resmilah saya mempunyai karyawan bagian depan yang baru. Namanya Putra, seorang laki-laki tentunya. Saat tulisan ini dibuat, usianya 28 tahun. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua laki-laki, si bungsu perempuan. Keluarganya dari kalangan yang sangat sederhana. Maka itulah orang tua hanya sanggup menyekolahkan Putra sampai lulus SD saja. Saat usianya 19 tahun, ia memutuskan ingin merantau ke kota mencari pekerjaan untuk membantu kondisi keluarganya. Dia juga berpikir untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya agar tidak seperti dia yang hanya lulusan SD. Gayung bersambut. Melalui teman kenalannya dari Facebook, Putra mendapat ajakan bekerja di tempat si kenalan Facebooknya bekerja. Nama kenalannya itu Mas To. Mas To bekerja di satu wahana sebuah tempat rekreasi di kota X, di bagian yang merawat taman dan kebunnya. Putra mulai semakin cair dengan saya sebagai atasannya setelah sekitar 3 minggu bekerja di tempat usaha saya. Saat tidak terlalu sibuk, kami mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan di usaha kuliner saya. Jadi kamu berapa lama bekerja di Hip Hip Hura, Put? Saya kerja di sana sejak tahun 2013 sampai 2018, kurang lebih 6 tahunan Pak, jawabnya. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, melalui Mas To, Putra mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Hip Hip Hura. Dia merasa bersyukur bisa diterima bekerja di sana mengingat ijazahnya hanya lulusan SD. Putra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bekerja dengan giat dan rajin. Ternyata hal itu mendapat perhatian dari manajernya. Dalam waktu 3 bulan, jabatan Putra dinaikkan menjadi pengawas bagian perkebunan. Artinya, ketika masuk bekerja, Putra masih selevel dengan Mas To. Saat dia diangkat menjadi pengawas, otomatis menjadi atasan Mas To. Hal itu menimbulkan kedengkian di hati Mas To. Putra yang saat pertama kali ke kota X, lalu bekerja di Hip Hip Hura selama 3 bulan, tinggal bareng di kontrakan Mas To. Atas keadaan tersebut, Mas To mengusir Putra. Mulai sekarang anggap saja saya gak pernah kenal kamu. Kamu pergi dari sini, cari di tempat lain, kata Mas To. Dari situ Putra akhirnya keluar masuk rumah kontrakan petak, terhitung sebanyak 3 kali. Kenapa kamu gonta-ganti kontrakan, Put? Tanya saya. Gaji saya gak cukup Pak untuk bayar kontrakan, karena saya kan harus kirim uang juga ke kampung, jawab Putra. Sebenarnya saya dapat kontrakan yang rada murah, tempatnya di dekat rel kereta api, tapi di situ tetangga kontrakan saya kebanyakan orang-orang buangan. Orangnya, orang-orang buangan gimana maksud kamu? Tanya saya. Itu Pak, banyak waria, bekerja seks komersil sama preman-preman. Saya was-was Pak. Mana barang saya juga ada yang dicuri pas saya tinggal kerja, jawab Putra.
Putra menceritakan keluh kesah keluar masuk kontrakannya kepada rekan kerjanya. Sampai-sampai kondisi Putra itu diketahui juga oleh manajernya. Suatu hari si manajer memanggil untuk menghadap. "Put, saya dengar kamu pindah-pindah kontrakan. Gimana kalau kamu tinggal aja di sini?" tanya si manajer, sekaligus menawarkan Putra tinggal di lingkungan Hip Hip Hura. Memang sebenarnya ada ruangan di lantai 2 untuk para karyawan bagian taman dan kebun yang sangat layak digunakan untuk tempat tidur. Meski sebenarnya peruntukannya untuk salin pakaian, juga loker untuk menyimpan barang karyawan. Tentu saja tawaran itu diterima oleh Putra. Putra berpikir akan bisa lebih hemat uang karena tidak ada pengeluaran sewa kontrakan dan transportasi. Kamar mandi dan dapur juga tersedia. Di Hip Hip Hura juga terdapat kebun sayur dan kolam ikan mas dan nila. Ikannya boleh diambil asal seperlunya. Sempurna, pikir Putra. Jam operasional Hip Hip Hura pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah itu tentu saja karyawan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Memang tidak semua karyawan tenggo alias jam 4 sore langsung pulang. Ada saja karyawan yang menghabiskan waktunya terlebih dahulu di sana. Tapi banter paling lama hanya sampai pukul 9 malam. Hip Hip Hura sebenarnya salah satu wahana tempat wisata yang sangat luas. Petugas security hanya berjaga di pos bagian depan atau gerbang keluar dari tempat wisata. Maka itulah di atas pukul 9 malam, Putra benar-benar sendirian di Hip Hip Hura. Hari dan malam pertama dilewati tanpa ada hambatan apa-apa. Putra bisa tidur dengan pulas dan bangun esok paginya dengan segar. Namun, saat malam kedua lah Putra mulai merasakan ada sesuatu yang tidak lazim di tempat tinggalnya itu. Auranya mulai terasa janggal dan mistis. Di sana mereka bisa bermain sambil belajar bercocok tanam dan berternak. Maka itulah di dalam wahana Hip Hip Hura terdapat kebun sayur mayur, lahan sawah meskipun hanya sepetak, dan juga beberapa hewan peternakan seperti ayam, domba, kelinci, bahkan kerbau. Burung-burung juga menjadi koleksinya. Suasananya sangat rimbun dan teduh saat siang hari karena terdapat juga pohon-pohon besar seperti beringin, kelapa, bambu, dan pohon-pohon lainnya. Bisa dibilang Hip Hip Hura seperti hutan mini. Sarana kantor, ruang edukasi, dan gudang peralatan berada di tengah-tengah wahana. Terdapat musola berbentuk gazebo atau saung tidak jauh darinya. Untuk para wisatawan berjalan mengitari seluruh wahana Hip Hip Hura dipasangi paving block. Pihak Hip Hip Hura juga menyewakan sepeda ontel apabila wisatawan enggan berjalan. Tempat tinggal Putra selama menetap di Hip Hip Hura adalah satu lokasi dengan kantor. Artinya Putra tinggal di tengah-tengah hutan. Malam Kamis itu Hip Hip Hura sudah sepi. Semua karyawan sudah pulang, tinggallah Putra sendirian. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat menonton televisi, dia merasa lapar. Beranjaklah dia ke kapur, kantor, atau bahasa kerennya pantry yang berada di bawah. Putra bermaksud hendak memasak mie instan rebus. Supaya mie rebusnya lebih nikmat, terpikir olehnya dibubuhi cabai segar dan ditambah daun sawi. Kebun cabai dan sawi berada beberapa meter dari kantor. Untuk itu, Putra harus keluar menuju kebun. Dia berjalan menyusuri paving block. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari biasanya sampai-sampai menggoyangkan batang pepohonan. Seolah pepohonan itu menarikan semacam gerakan ritual. Bunyi dedaunan juga ranting saling bergesekan terdengar. Di antara bebunyian itu, telinga Putra menangkap bunyi sapu lidi seperti ada yang menyapu. Siapa yang nyapu malam-malam? Terbesit pertanyaan dalam benak Putra. Dia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Lalu dia berpikir, cuma perasaan saya saja mungkin. Tiba-tiba di kebun cabai dia mulai memetik beberapa buahnya.
Bunyi sapu lidi terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih dekat. Putra berhenti memetik lalu melihat sekeliling. Suara sapu hilang. Bulu kuduk Putra berdiri. Ia merasa ada seseorang atau sesuatu selain dirinya ada bersamanya. Kemudian Putra segera beranjak dari kebun cabai, tidak lagi memperdulikan daun sawi yang belum sempat dia petik. Namun dia waspada, berjalan mundur perlahan. Saat berjalan mundur baru beberapa langkah dia bertabrakan dengan seseorang. Putra menoleh, ternyata dia bertabrakan dengan punggung seseorang. Sosok wanita parubaya, bisa dibilang nenek-nenek. Terbesit di pikiran Putra, nenek itu adalah Bu Nur. Bu Nur, sapa Putra. Bu Nur adalah petugas kebersihan lingkungan sekitar kantor Hip Hip Hura. Tapi bukannya Bu Nur sudah pulang dari tadi, pikirnya. Lagi pula Bu Nur saat bekerja selalu mengenakan seragam khusus personil bagian kebersihan. Sedangkan sosok nenek-nenek yang ditabraknya memakai pakaian atasan model kebaya namun terlihat sudah usang kehitaman. Bawahannya memakai kain yang juga terlihat usang. Putra tersadar itu bukan Bu Nur. Lalu ia mundur mengambil jarak sekitar 3 langkah dari sosok nenek itu. Nenek siapa? Kok malam-malam ada di sini? Putra bertanya sambil gemetar. Namun ia mencoba menguasai diri. Yang ditanya diam tak bergeming. Nek, sapa Putra lagi. Sosok nenek itu perlahan membalik badannya menghadap Putra. Astagfirullah, teriak Putra. Lalu ia jongkok menyembunyikan wajah dengan memeluk kedua dengkulnya. Sosok nenek yang dilihat Putra, wajahnya gosong melepuh seperti terbakar di bagian wajah kiri. Bola matanya sudah tidak ada, sedangkan bagian wajah kanan masih terlihat utuh. Matanya nampak besar melotot menatap Putra. Mata itu seperti hendak keluar dari kelopaknya. Rambutnya disanggul dan putih beruban. Ada apa? Ke sini. Mau apa? Tolong jangan nunjukin seperti ini ke saya. Saya di sini niatnya hanya kerja, kata Putra mencoba mengajak bicara sosok nenek-nenek itu sambil tetap menutup wajah dengan kedua dengkul. Tubuh Putra gemetar hebat saking ketakutannya. Tidak terdengar jawaban atau reaksi apapun dari nenek itu. Beberapa saat kemudian Putra memberanikan diri membuka matanya. Ternyata nenek itu sudah tidak ada di hadapan Putra. Hilang begitu saja. Putra mengambil langkah 1000. Lari terbirit-birit langsung menuju ruang atas. Putra merasa lemas. Lalu dia pun tertidur atau mungkin juga pingsan karena syok. Saat dia terbangun, ternyata hari sudah subuh. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan, ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Saat jam kerja, Putra menceritakan pengalaman semalam ke rekan kerjanya. Anton namanya. Anton sudah lebih dulu bekerja di Hip Hip Hura 2 tahun dari si Putra. Sebenarnya waktu Pak Rudi nawarin lo tinggal di sini, gue pengen nahan lo, tapi lo kayak yang antusias banget gitu. Lagian gue juga tahu sih masalah keuangan lo, jadi gue pikir ya udahlah, mudah-mudahan lo gak kenapa-kenapa. Gak taunya, kata Anton setelah mendengar penuturan Putra. Kenapa Ton? Kasih tahu gue dong, ada apa? Pinta Putra. Sebenarnya sebelum lo juga ada karyawan yang pernah tinggal di sini, namanya Budi, papar Anton. Lalu dia melanjutkan, setelah seminggu dia tinggal ada kecelakaan. Dia jatuh dari lantai 2. Terus dia... Kenapa dia Ton? Tanya Putra memburu. Dia meninggal setelah sempat 2 hari dirawat di rumah sakit, terang Anton. Wah, itu kejadiannya kapan? Tanya Putra. Sekitar 5 bulanan yang lalu lah, jawab Anton. Lalu Anton menceritakan bahwa dia yang mengantar almarhum Budi ke rumah sakit. Anton sempat menunggui Budi di ruang UGD. Budi cerita ke gue kalau dia jatuh karena panik. Dia ngelihat sesuatu di tangga, terang Anton. Dia ngelihat apa Ton?
Tanya Putra. Kali ini nadanya terdengar panik sekaligus penasaran. Gak jelas, katanya kayak orang tapi kayak binatang juga, jawab Anton. Putra jadi melamun. Putra juga menceritakan kejadian semalam ke Bu Nur. Orang yang semalam disangkanya sedang menyapu. Bu Nur bilang, mending kamu jangan tinggal di sini, cuma cari mati aja. Tapi Putra berniat tetap mencoba tinggal, meski alasan sebenarnya adalah dia tidak punya pilihan lain. Malam-malam berikutnya, Putra terus-menerus diganggu oleh suara-suara orang yang sedang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Bunyi panci dan penggorengan seperti ada orang memasak di pantry. Juga suara bel dari sepeda ontel. Tapi sejak kejadian, nenek-nenek nyapu, dia enggan turun ke bawah jam 10 malam. Dia sudah berdiam di kamar atas saja. Hingga satu malam Putra terbangun. Dia merasa perutnya mules. Dia kepingin buang air besar. Dia melihat ke jam dinding. Aduh, mana masih jam 1 malam lagi, gumamnya. Putra coba mengabaikan rasa mulesnya, tapi sia-sia. Rasanya sudah berada di ujung. Aduh, anjrit, terpaksa deh daripada brojol di sini, katanya lirih. Bismillahirrahmanirrahim, katanya sebelum menuruni tangga. Dia mengumpulkan keberaniannya. Kamar mandi letaknya di luar, dekat dengan gudang. Sebenarnya tidak jauh dari ruang tidurnya, tapi tetap saja letaknya di luar. Tumben sepi, katanya dalam hati, karena biasanya selalu ada saja suara-suara aktivitas di dapur dan di kamar mandi. Putra berhasil mencapai kamar mandi, lalu dia melaksanakan buang hajatnya. Plung, plung. Lega, kata Putra setelah beberapa pup yang barusan sudah di ujung keluar. Tapi hajatnya belum tuntas. Perutnya masih terasa sedikit mules. Di luar terdengar lagi suara angin bertiup. Terdengar lagi suara dedaunan diterpa angin dan batang juga ranting pohon yang saling bergesekan. Lalu terdengar suara buk, buk, buk. Putra memasang kupingnya mendengar suara itu dari dalam kamar mandi. Kayaknya kelapa pada jatuhan, pasti kena angin. Begitu Putra menduga. Ada beberapa pohon-pohon kelapa yang ditanam sekitar 10 meter di depan kamar mandi. Tapi kemudian dia ingat bahwa pohon-pohon kelapa di kebun hip hip hura tidak sedang berbuah. Keringat mulai keluar dari keningnya. Pikirannya mulai gelisah. Ya Allah, apalagi itu, katanya lirih. Lantas dia menyudahi kegiatan buang hajatnya. Buk, buk, buk. Suara itu terdengar lagi. Perlahan Putra membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada sesuatu berbentuk bulat-bulat seperti berserakan dekat pohon kelapa. Dalam keremangan dia mencoba menegaskan pandangan pada benda bulat yang berserakan dekat pohon kelapa. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra berlari bermaksud hendak ke arah kamarnya yang hanya sebelokan ke kanan, namun dia menghentikan langkah seribunya. Ada sesuatu yang seolah menghadang. Putra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesosok tubuh tanpa kepala berjalan tertatih-tatih. Tangan kirinya membawah kepalanya sendiri dengan menjambak rambutnya. Sosok itu berjalan tertatih karena pergelangan kaki kanannya terikat rantai dengan bandul bola besi seukuran bola kaki. Pakaian sosok itu koyak-koyak seperti habis dicambuk habis-habisan. Teriak Putra ketakutan. Dia tersungkur dengan posisi duduk. Dia mencoba bangkit, namun kedua lututnya lemas. Akhirnya, dengan segenap kekuatan yang masih ada, dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun. Baru berlari beberapa meter, kembali larinya terhenti. Lagi-lagi ada sosok yang menghadangnya. Mirip dengan sosok tanpa kepala tadi. Sosok berjalan tertatih karena menyeret rantai berbandul bola besi. Namun,
Yang satu ini kepala masih nempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau lelaki. Wajah sosok itu hancur seperti habis diseret ke aspal. Daging-daging wajahnya koyak. Kedua bola matanya terlihat menggantung pada seutas urat. "Ah!" teriak putra lagi. Yang terpikir oleh putra saat itu adalah segera keluar dari wahana hip hip hura. Saat itu juga, meski sulit karena kedua lututnya lemas, tetap putra berlari sekuatnya. Putra terpaksa berlari melewati sosok berwajah koyak karena itu satu-satunya akses menuju gerbang depan pintu keluar wahana. Petugas security terperangah melihat putra berlari terbirit pada waktu dini hari itu. "Hei, Mas Putra, ada apa?" panggil security yang mengenali putra. Namun, putra mengabaikannya, terus berlari. Akhirnya putra menghentikan larinya di sebuah halte bus. Dia lantas duduk pada bangku halte, mencoba menenangkan dirinya. Nafasnya masih terengah-engah, tubuh beserta pakaiannya basah oleh peluh sendiri. Tak berapa lama kemudian, dia mulai bisa mengatur nafasnya. Namun dia menangis sejadi-jadinya, meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. "Kenapa aku harus ngalamin ini sih?" pertanyaan dalam benaknya. Inginnya putra berhenti bekerja di hip hip hura dini hari itu juga. Tapi saat dia mulai bisa berpikir jernih, terlintas bayangan wajah ibu bapaknya di kampung yang sedang menunggu kiriman uang darinya. Lalu ia terbayang wajah kedua adiknya yang biaya sekolahnya juga dari hasil jerih payahnya. "Terus gimana, Put? Kamu berhenti dari hip hip hura malam itu juga?" tanya saya. "Enggak, Pak," jawab si putra. "Loh, kenapa? Kamu nggak takut?" "Ya takut sih, Pak. Bohong kalau nggak mah. Tapi saya keinget sama emak bapak di kampung. Terus saya ingat adik-adik saya yang masih butuh biaya buat sekolah. Saya nguatin tekad, apapun yang terjadi saya akan coba bertahan." "Kamu langsung balik lagi ke dalam hip hip hura?" "Enggak, Pak. Saya nunggu sampai subuh di halte bus." "Hehe," kata putra sambil nyengir. Saat azan subuh berkumandang, putra kembali lagi ke tempat wisata Ek, lalu masuk kembali ke wahana hip hip hura. Dia sudah menguasai diri kembali dan dia sudah bertekad akan bertahan demi keluarga di kampung. Saat bekerja, kali ini dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya semalam. Meskipun Anton menanyakannya karena mendapat info dari security gerbang depan yang melihatnya lari terbirit-birit dini hari tadi. Putra cuma menjawab, "Gak kenapa-kenapa." Malamnya putra tertidur sangat pulas karena memang kurang tidur sehari sebelumnya. Malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di hip hip hura. Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata penunggu hip hip hura bukannya tidak ada sama sekali, tetap ada meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara orang mandi sambil bersenandung di kamar mandi, sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ada yang memasak di pantry. Oh iya, bunyi lonceng sepeda ontel. Suatu malam, putra tergelitik untuk mengintip ke bawah dari balkon lantai atas kamarnya saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel. Kring 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 kring. Ramai sekali. Ternyata sepeda-sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya, lindungan Tuhan dan tekad demi keluargalah yang membuat putra kuat bertahan di sana. Suatu sore menjelang malam, belum terlalu larut sekitar pukul 9, putra bermaksud melaksanakan sholat isya di musola yang berada di luar. Musola di luar itu berbentuk gazebo. Di tengah sholatnya, tiba-tiba kembali angin bertiup lebih kencang dari biasa, menggoyangkan semua pepohonan di sekitar musola. Dia tak bergeming, mencoba tetap khusyuk. Sholat isya pun tuntas juga putra tunaikan, lantas dia bermaksud melanjutkan dengan mengaji. Di tengah dia melantunkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pepohonan lebih kuat. Putra menghentikan sejenak bacaan ngajinya, menarik nafas sebentar lalu melanjutkan kembali mengaji. Krek, krek, krek. Itu bunyi batang pohon tidak jauh di belakang musola. Di belakang musola gazebo memang terdapat satu pohon beringin berukuran sedang. Saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan putra di tengah mengajinya.
Ujung dahan beserta daun pohon beringin menyentuh pipi kiri putra. Lebih tepatnya menampar karena cukup keras. Pohon beringin itu seolah hidup, menjulurkan ujung dahannya, atau malah pohon beringin itu bergerak mendekati putra. Pohon beringin itu seolah tidak suka mendengar lantunan ngaji putra, menyuruhnya berhenti. Astagfirullah, seru putra sambil memegang pipi kirinya. Lalu dia membalikkan posisi duduknya menghadap ke pohon beringin itu. Ia merasa bagaikan sedang beradu tatap dengan sosok raksasa saja. Pohon beringin itu bergoyang-goyang pelan, seperti tertiup angin, tapi semakin condong miring ke musola. Ini beringin mau roboh apa gimana? Putra membatin khawatir. Lalu dia beranjak dari musola itu, tidak ingin ambil resiko tertimpa pohon. Jadi, tuh pohon gerak Put? Tanya saya. Kayaknya iya sih Pak, gak suka saya ngaji, jawabnya. Ah gila tuh tempat, ngeri banget sih, respon saya. Terus penampakan apa lagi yang kamu lihat Put? Saya jadi penasaran dibuatnya. Sejenak putra terlihat berpikir, mencoba mengingat-ingat pengalamannya. Oh ini Pak, ada penampakan noni-noni Belanda sama anak-anak bulenya. Apa itu sebutan anak Belanda zaman dulu Pak? Sinyo, jawab saya. Nah, iya itu Pak, noni-noni Belanda sama sinyo-sinyo Belanda, kata putra menegaskan. Ngapain mereka Put? Tanya saya. Kan kalau dari pagi sampai sore yang wisata ke hip-hip hura manusia. Nah, malam-malam tertentu gantian mereka yang wisata ke situ sekeluarga, terang putra. Kalau penampakan kayak setan yang ngetop gitu, ada nggak Put? Tanya saya lagi. Setan ngetop gimana tuh Pak? Putra balik nanya bingung. Itu loh kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, kalong wewe, tuyul, dan lain-lain, terang saya. Oh itu, ada Pak. Saya pernah lihat kuntilanak suka terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Terus tuyul, saya suka lihat mereka di kebun jagung, terang putra. Ngapain mereka di situ Put? Wujudnya benar gak sih kayak yang suka digambarin di TV-TV? Tanya saya. Ya joget-joget aja Pak, mantatin saya gitu. Dah gitu hilang. Saya ngelihatnya ada takut, juga lucu juga sih, kata putra sambil ketawa. Putra menerangkan bahwa kurang lebih benar penggambaran tuyul di TV. Wujud anak-anak, kepalanya botak pelontos, ada gigi seperti taring keluar dari mulut di sudut bibir bawah, hanya mengenakan kain yang dibuntal seperti popok dan bola matanya putih semua, mengkilat seperti kelereng. Namun demikian, sosok yang lebih sering menunjukkan diri adalah sosok manusia yang dirantai, yang beberapa waktu lalu membuat putra bermalam di halte bus. Meskipun putra tidak melihat pun, hanya dengan mendengar dari lantai atas kamarnya, dia tahu dari bunyi tanda kehadiran mereka. Crek, seret, crek, seret. Itu bunyi rantai kaki dan bandul bola besi yang diseret. Setelah 2 bulan putra tinggal di hip-hip hura, dia makin terbiasa dengan suasananya, makin terbiasa dengan para penghuninya. Tapi jika sudah sendirian dan di atas jam 9 malam, dia memilih tidak sholat atau mengaji lagi di musola gazebo dan memilih melakukannya di ruangannya. Terlalu banyak gangguan katanya. Rekan kerja di hip-hip hura selain Anton yang akrab juga dengannya adalah Teddy. Putra menunjukkan foto mereka bertiga ke saya di handphonenya. Ini Anton, yang ini yang namanya Teddy Pak, katanya sambil menunjuk ke layar handphonenya. Pada waktu tertentu di luar jam kerja mereka bermain futsal. Teddy ini kerap kerasukan atau bahasa lebih umumnya kesurupan. Saat sedang berada di hip-hip hura, saat kesurupan, ada kalanya dia membentak-bentak putra. Suaranya berubah-ubah, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, kadang suara nenek-nenek, kadang suara kakek-kakek, suara berlogat bule, kadang suara anak-anak. Bentak-bentak gimana Put? Tanya saya. Pergi kamu dari sini, pergi kamu, pergi sana. Begitu putra meragakan Teddy saat sedang kesurupan. Ada yang nangis saja, ada yang teriak-teriak, ada yang merintih minta tolong. Tambahnya, pernah saya mimpi serem banget Pak, kata putra. Mimpi apa?
Tanya saya. Saya melihat penyiksaan sadis banget, Pak. Ada yang kepalanya dihantam balok, ada yang ditusuk-tusuk perutnya, dadanya, matanya, kepalanya dipancung, ada juga yang ditembak, dicambukin sampai berdarah-darah, ada yang diperkosa rame-rame juga, Pak. Serem pokoknya, Pak. Ngeri saya kalau ingat, urai Putra sambil bergidik. Tunggu dulu, penyiksaan kata kamu? Tanya saya. Iya, Pak, penyiksaan, kata Putra menegaskan. Menurut catatan sejarah, di lokasi wisata Ek memang pernah terjadi penyiksaan sekaligus pembunuhan. Dahulu tahun 1942 saat tentara Jepang datang ke Indonesia sampai akhirnya masuk ke kota Ek. Setelah melucuti militer Belanda, hari-hari berikutnya mereka mulai menangkapi orang-orang Belanda, bahkan pribumi yang dianggap simpatisan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian mereka digiring ke sebuah lokasi. Disitulah akhir hidup para tawanan tentara Jepang ini. Sampai sekarang pun kuburan para korban kekejaman Jepang masih ada tidak jauh dari tempat yang sekarang menjadi lokasi tempat wisata Ek. Kalau menurut Om Hao, tokoh spiritual yang cukup terkenal itu, apa yang dilihat Putra dalam mimpinya itu adalah konsep retrokognisi. Dalam kasus Putra, melalui mimpi dia diperlihatkan tragedi yang pernah terjadi di situ sebelum sekarang tempat itu menjadi tempat wisata. Kamu udah kayak Om Hao, Put, bisa ngelihat kejadian zaman dulu, kata saya. Oh, jadi dulu di situ tempat pembantaian, Pak, respon Putra. Iya, kebetulan saya juga penggemar sejarah. Setahu saya memang begitu, timpal saya. Jangan-jangan setan yang kayak zombie yang suka jalan-jalan kakinya dirantai itu arwah gentayangan para korban, ya, Pak, kata Putra dengan nada miris. Bisa jadi, Put, respon saya. Saat mengatakan demikian, Putra menunjukkan ke saya lengannya merinding. Herannya, saya sebenarnya juga merinding. Jujur saja, sebelum Putra menceritakan perihal mimpinya itu, saya sedikit sangsi akan penampakan dan aktivitas makhluk gaib di Hip Hip Hura dari cerita-ceritanya. Namun, dengan adanya kecocokan bahwa memang di lokasi itu pernah terjadi tragedi berdarah yang brutal, membunuh banyak jiwa, saya jadi yakin akan kebenaran cerita pengalaman menyeramkan Putra di sana. Kamu tahu gak kenapa kalau sedang dengerin, baca atau cerita tentang makhluk gaib dan penampakannya kamu merinding? Itu karena makhluk dan kejadian itu beneran ada dan terjadi. Mengapa bisa begitu? Karena mereka makhluk yang tidak terbatas ruang dan waktu. Boleh jadi mereka ada di sekitar kalian, merhatiin kalian. Banyak-banyak berdoa ya. Jangan sampai makhluk itu ada di belakang kalian. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan sekaligus mengenaskan. Suatu malam Putra kemalaman pulang sehabis bermain futsal. Dikarenakan sehabis bermain futsal, Anton dan Teddy mengajaknya nongkrong di kafe kopi. Keasikan ngopinya sampai lupa waktu sudah pukul 11 malam. Segera Putra pamitan kepada kedua sahabatnya. Biasanya selesai futsal maksimal pukul 9 malam dia sudah beranjak pulang dan tiba di Hip Hip Hura setengah jam kemudian. Aduh, sialan, aku kemalaman lagi. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh deh, gumamnya saat membuka gerbang depan Hip Hip Hura. Waktu sudah menjelang tengah malam. Dia lalu berjalan menyusuri paving block dengan waspada, siap-siap akan kemungkinan besar ditampakkan oleh makhluk halus. Meskipun sudah semakin terbiasa dengan kehadiran makhluk tak kasat mata, tetap saja Putra tidak berharap bertemu langsung dengan mereka. Toh mereka memang tidak setiap malam juga muncul. Lebih seringnya Putra mendengar suara-suara saja. Itu pun Putra sudah berada di ruang atas, tidak melihat mereka. Prinsip Putra, masing-masing ya, jangan ganggu. Begitu dia selalu seolah menyapa saat mendengar seperti ada sesuatu aktivitas dari mereka yang tak kasat mata. Normalnya manusia jika melihat sesuatu yang ganjil bukan hal yang dilihat sehari-hari, apalagi wujudnya menyeramkan pula, pasti respon pertamanya kaget.
Kedua, takut. Lalu selanjutnya tergantung kesiapan mental. Ada yang memberanikan diri, ada yang diam terpaku karena lemas, dan ada yang tetap ketakutan setengah mati sampai-sampai berteriak histeris lalu lari terbirit-birit. Ada pula yang pingsan di tempat atau bahkan ada yang sampai kencing di celana. Beberapa meter, Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang sangat mengerikan sekaligus mengenaskan. Sesosok laki-laki usia sekitar 50 tahunan, perawakan sedikit tambun namun tidak pendek. Lehernya miring ke kanan, lidahnya menjulur mengeluarkan air liur, matanya terbuka, membelalak tapi air matanya bercucuran dan kakinya seperti menjinjit tapi tidak menyentuh paving block, mengapung 30 cm dari permukaan paving block. Sosok itu bersuara kek 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 seperti suara orang yang tercekik. Putra kaget bukan kepalang, seluruh darahnya serasa berdesir turun ke kakinya. Jantungnya berdegup kencang, namun lututnya lemas. Baru kali ini sosok itu dilihatnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, apalagi ini? Kata Putra sambil berjongkok. Putra menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesaat Putra mengintip dari celah jemarinya, sosok itu masih di depan menghadangnya. Tolong, jangan ganggu saya. Jangan nunjukin seperti ini. Saya di sini cuma ingin bekerja. Tolong pergi. Kata Putra mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dijawab demikian oleh sosok itu. Putra masih berjongkok sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu dari celah jemarinya dia melihat sosok itu seperti membalik badan perlahan meskipun tetap mengapung kemudian berlalu dari hadapannya. Keesokan harinya Putra menceritakan apa yang dilihatnya kepada Anton dan Teddy. Apa kata lo? Kayak orang kegantung? Tanya Anton. Iya, kayak orang kecekek gitu, tegas Putra lagi. Lalu Anton bertanya ciri-ciri sosok yang seperti menggantung itu bagaimana. Putra pun menjelaskan. Kemudian Anton merogoh saku celananya, mengambil handphone. Dia melihat-lihat galeri foto yang tersimpan dalam folder handphonenya, mencari sebuah foto rupanya. Lalu dia berkata, coba lo lihat, kayak bapak ini gak yang semalam lo lihat? Tanya Anton sambil menunjukkan layar handphonenya ke Putra. Putra meraih handphonenya. Anton demi lebih jelas melihat foto bapak yang dimaksud Anton. Ya Allah, bener Ton, yang gue lihat bapak ini, kata Putra. Wajahnya berubah pucat. Anton menunjukkan foto pada momen ulang tahun si bapak sekitar 1,5 tahun yang lalu yang dirayakan di Hip Hip Hura bersama seluruh karyawan. Lo tahu nggak siapa bapak ini? Tanya Anton. Putra menggelengkan kepalanya. Namanya Pak Dwi, dia pimpinan Hip Hip Hura sebelumnya, terang Anton. 1 bulan setelah perayaan ulang tahunnya, itu Pak Dwi ditemukan tewas gantung diri di pohon mangga di belakang gudang. Rumor yang beredar dia bunuh diri karena frustasi istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Ton, Ted, gue minta jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue ngelihat arwahnya Pak Dwi. Cukup kita-kita aja yang tahu, pinta Putra kepada 2 sahabatnya. Namun entah siapa yang tidak bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian Putra dipanggil menghadap direktur utama tempat wisata itu. Hal itu dikarenakan penampakan arwah Pak Dwi menjadi topik pembicaraan di kalangan karyawan. Pesan Pak Dirut kepada Putra agar kabar yang menggegerkan ini jangan disebar ke kalangan luar. Begitu Putra keluar dari ruang Dirut 1, dia menggerutu. Dasar, kalau gak Antonia si Teddy nih yang ember. Udah aku bilang jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, malah ember. Bulan berganti bulan, lalu tahun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Putra bekerja di Hip Hip Hura. Setelah musim libur lebaran tahun itu, Putra mengambil jatah cutinya. Dia lantas pulang kampung untuk berlebaran ke keluarganya. Saat kembali lagi ke Kota X, dia membawa seorang teman sekampungnya untuk diajak bekerja di Hip Hip Hura. Baru 4 hari bekerja, saat jam operasional Hip Hip Hura selesai, teman sekampungnya itu bilang ke Putra, atas
keperluan yang harus dibeli di pasar. Namun sampai malamnya temannya itu tidak kunjung kembali ke Hip Hip Hura. Keesokan malamnya ibunda Putra menelponnya. Ibundanya meminta Putra berhenti bekerja di Hip Hip Hura. Tata ngasih tahu emak, di tempat kamu kerja banyak juriknya, atau bahasa Sundahnya artinya hantu atau setan, kata ibunya Putra. Ternyata teman sekampung Putra itu bukan ke pasar, melainkan kabur balik lagi ke kampung. Dia tidak setahan Putra menghadapi gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata penghuni Hip Hip Hura. Udah nak, emak sama bapak juga gak mau ada apa-apa sama kamu. Emak mana tega anaknya harus terus-terusan ditemani jurik di tempat kerjanya. Kamu berhenti ya nak dari situ, cari kerja di tempat lain aja. Atau kalau kamu mau pulang kampung lagi juga gak apa-apa. Emak, bapak sama adik-adik udah gak kenapa-napa kok, urai ibunya lagi. Putra pun sebenarnya saat bertahan di Hip Hip Hura kerap melamun, berpikir apakah dirinya masih waras atau tidak dengan hidup berdampingan dengan para penghuni Hip Hip Hura yang sesekali menampakkan diri di hadapan Putra dengan berbagai wujud. Di sisi lain, dia juga berpikir bahwa mungkin mereka para arwah-arwah itu mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Jika keberaniannya sedang muncul, Putra mencoba mengambil gambar video penampakan makhluk tak kasat mata melalui kamera handphonenya. Tapi herannya, dengan mata telanjang dia dapat melihat sedangkan di kamera tidak terekam. Akhirnya di tahun ke-6, setelah dia memikirkannya matang-matang dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya dan atas desakan ibunya, Putra memutuskan berhenti bekerja di Hip Hip Hura. Saat keputusannya itu diambil sudah masuk tahun 2018. Lalu berbekal modal pesangon dan tabungannya serta pengalamannya mengurus taman dan kebun di Hip Hip Hura, Putra mencoba usaha berjualan bunga dan tanaman hias di kota Y. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia usaha terpukul. Putra akhirnya memutuskan pulang kampung. Dia tetap berjualan bunga dan tanaman hias namun secara daring. Untuk pendapatan dan kegiatan sehari-harinya dia bekerja di usaha kuliner saya. Put, apa para penunggu Hip Hip Hura gak pernah ada yang nyamperin ke ruang atas ke tempat tidur kamu? Tanya saya. Sebenarnya ada pak, jawabnya. Kan ruang atas tuh gak ada pintu langsung, tangga aja akses turun naik. Jadi pas saya tidur saya merasa ada yang ngebelai-belai saya. Pas saya melek, saya ngelihat jari-jari panjang sama kuku panjangnya di kening saya. Saya langsung kaget bangun. Saya ngelihat ada sesuatu turun dari tangga, sambungnya. Wujudnya gimana put? Ya agak jelas pak, jalannya tuh merayap kayak cicak, tapi tubuhnya manusia. Mukanya mirip apa ya? Bapak tahu mak lampir gak? Ya tahu. Nah, saya lihat kepalanya kayak mak lampir, tapi matanya bulat merah nyala. Oh, itu kali yang bikin panik karyawan yang tidur di Hip Hip Hura sebelum kamu, yang jatuh terus meninggal itu, kata saya menyimpulkan. Iya pak, sepertinya begitu deh, kata Putra. Kisah Taman Arwah selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah membaca.